Ini mau. Datang jangan mulai ya. Ini gimana? Jadi mulai sekarang ya. Udah bisa belum? Mulai sekarang. Batunya mana? Yang tuh Wesam nggak mau lempar ke apa namanya laut punya. Itu aja tuh. Iya, keluar. Batu lagi. Terlihat pasien mulai berjalan saja. Di sini terbagi dari dua pada kelompok. Itu pasien. Jangan mati. Jangan jauh-jauh sini. Sini. Yang fokus air boleh sambil mau usah dibilas. Hasil lo bagus. Oh ya. Oke,
aja. Enggak kuat udah. Memori gua habis. Jatuh dalam juga. Bagus, ini bagus. Penikmat ganjil, saat ini kita sedang berada di daerah Pelabuhan Ratu ya. Nah, aku bersama Ferdinand, ini salah satu anak indigo yang dimana dia juga ikut mengontrol dalam acara Malam Satu Suro ini ya. Nah, sekarang kita bisa tanya langsung ya, seperti apa sih Malam Satu Suro ini ya kan? Kita bisa tanya sama Ferdinand langsung. Jadi untuk acara malam ini itu disebut dengan bilang ruwatan. Jadi ruwatan itu artinya adalah pembersihan aura-aura negatif. Jadi pembersihan aura-aura kita, aura-aura kotor kita akan dibuang. Jadi istilahnya kita membersihkan diri itu di Laut Pantai Selatan ini. Seperti itu. Kita juga sempat melihat nih, nah ini banyak banget orang-orang yang mungkin bisa dikatakan lebih dari biasanya ya. Iya betul. Nah, terus juga bernuansa putih dari Ferdinand, mungkin bisa dijelaskan kenapa harus putih. Jadi untuk putih itu mencerminkan, jadi kita berpakaian baju putih itu artinya kita aura kita harus dengan keadaan putih. Jadi tidak ada gangguan-gangguan dari aura yang gelap, aura negatif, aura yang kurang bagus. Jadi kita memakai pakaian-pakaian putih untuk memancarkan aura-aura kita yang lebih cerah seperti itu. Nah, Kak, aku juga melihat di sini udah ada beberapa persiapan ya. Ya, betul. Nah, terus terlihat juga bahwa ahli spiritual kita nih, Chesan sedang melakukan ritual pembersihan diri. Jadi untuk ritual ini kita ambil air laut dari pantai selatan, terus kita untuk airnya itu kita pakai melati, itu untuk salah satu syaratnya ya. Jadi airnya ini untuk kita mandikan nanti. Pas selesai dimandikan, kita akan ke pinggir pantai untuk membersihkan muka atau bisa juga membersihkan badan dengan air laut langsung. Jadi ini salah satu contoh untuk pembersihan aura. Jadi memandikan ke seluruh badan dari atas kepala sampai bawah kaki. Terus kita juga sempat ngeliat nih ya, temen yang udah langsung diguyur dengan air bunga ini, terus langsung digiring ke laut, ke tepi laut. Mungkin kita bisa langsung. Ayo, badan. Tanya. Ayo tanya. Mana? Ini nih. Ayo. Bisa lihat ya, di sini sedang dimandikan. Jadi untuk mandi di pinggir pantai ini untuk membersihkan sisa-sisa melati yang ada di sisa-sisa tubuhnya. Ini tanya nih. Di semua kali nanti digiring. Sini. Ayo, Ya, jadi untuk di pinggir pantai ini itu untuk kita memohon apa yang kita inginkan untuk kedepannya, dan untuk tujuan ini juga untuk membersihkan aura-aura kita juga langsung dari sumbernya. Aku nanya nih, apabila orang yang sudah, mungkin orang yang sudah melakukan ritual ini ya, mungkin
sesudahnya tuh akan seperti apa sih? Jadi untuk efek-efeknya itu ada banyak macam, untuk orang-orang beda-beda efek juga. Untuk sepertinya ya rata-rata orang itu setelah melakukan pembersihan aura ini tubuhnya akan merasa lebih enteng dan aura lebih memancarkan aura-aura yang lebih positif seperti itu. Nah rata-rata nih buat mereka ini dari sebanyak siang ini ya, apa kendalanya gitu? Untuk kendala-kendala sih bermacam-macam ya. Jadi banyak untuk pekerjaan, banyak untuk rumah tangga, banyak untuk perjodohan dan konsultasi dan lain-lain seperti itu. Tuh. Ya, kalau ada yang mau silakan. Kakak boleh izin ditanya nggak sebentar ya? Di sebelah sini ya. Dingin ya. Kak lompat Kak, hati-hati kena kabel. Hati-hati. Oke. Iya. Nah, teman-teman, kita sekarang sedang bersama salah satu pasien yang mengikuti ritual pada malam satu suro. Kita bisa tanya langsung ya sama Kak, siapa namanya? Dita. Oke, nah, wow. Oke, nah untuk Kak Dita sendiri nih, tadi dari sebelum memulai mengikuti ritual sampai akhirnya tadi sempat, kita lihat ini ya, apa? Udah mandi nih di laut. Seperti apa mungkin rasanya Kak? Jujur ini sebenarnya pengalaman pertama aku untuk ikut ke sini juga gitu kan. Kemarin udah pertama ke rumah Cici, sekarang aku ke sini dan perasaannya seneng banget. Tadi sempet deg-degan ya gitu kan. Ternyata mudah-mudahan hasilnya membawa manfaat, terus bisa membuka aura seperti yang diceritakan sama Cici. Mudah-mudahan segala hal-hal baik, segala keberuntungan, keberlimpahan di malam satu suro ini mudah-mudahan berwujud ke aku dan ke semua orang yang ada di sini gitu. Mudah-mudahan. Tapi dari Kakak sendiri mungkin ya, kendalanya apa sih sehingga terpikirkan untuk yang pertama kali memberanikan diri mengikuti ritual malam satu suro gitu. Kendala dalam hidup ya, mungkin bukan kendala sih, lebih tepatnya aku pingin semuanya mudah-mudahan jadi lancar, baik itu rezeki, jodoh, hari baik, keberuntungan, semuanya mudah-mudahan mendekat ke aku gitu aja. Dan kalau memang dari sini jalannya, mudah-mudahan kedepannya nggak cuma aku tapi berdampak untuk keluarga aku, anak aku, orang tua, dan semua yang ada di sekitar aku. Mudah-mudahan aku bisa memberikan manfaat untuk banyak orang sih setelah dari sini. Nah sekarang kita tanya sama Kak Ferdinand ya. Yang bisa dibilang nih Kak Ferdinand ini kan anak indigo. Nah kita lihat mungkin ada sosok-sosok atau sisi-sisi negatif nggak sih dari Kak Dita ini? Jadi untuk dari kakak sendiri udah saya lihat juga itu auranya sudah lebih bersinar gitu. Jadi lebih cerah, jadi lebih ada dampak positifnya juga. Ya kita doa aja untuk kakaknya sendiri dapat apa yang kakak inginkan untuk kedepannya. Oke. Terlihat lebih fresh aja ya. Jadi lebih cerah gitu. Amin. Oke. Sendiri aja ya. Amin. Nah, terima kasih ya kak. Terima kasih banyak. Mari. Ya. Coba ada datang. Satu lagi. Langsung niatin tujuannya untuk apa ya? Jadi yang nenek-nenek nggak mau jadi itu namanya dua ya. Ini. Lagi. Iya sabar. Halo abang. Itu di samping sudah wawancara. Sudah wawancara. Mandi gitu ya. Udah situ aja, sini aja. Udah cukup, masuk dalam udah cukup. Duduk. Diam. Oi. Ini Udah gitu. Ini nggak mau gitu. Palu ya. Udah nggak apa-apa. Iya. Iya mau aja.
terus euy. Oke, undangnya lama dulu ya. Oke, copot. Nebeng ini tenteng kayak orang gila. Oke, pasti. Barang papi. Boleh coba jalan. Kan? Ini pakai jalan. Wawancara boleh? Dikit ya? Gak apa-apa. Mau Cil. Ditanya aja maksudnya gimana setelah ini, setelah apa namanya? Malu. Tuh, lihat ke situ. Malu, Cantik Cil. tahu. Enggak, Yaudah tinggal jawab aja. Maksudnya setelah tadi gimana rasanya? Lega, enteng. Tapi emang dari kakak sendiri mengikuti ini sebenarnya apa sih tujuannya gitu? Kalau ada kendala apa sih? Nggak ada kendala apa-apa sih, cuman pingin lebih baik lagi ya nanti kehidupannya, ya kan. Udah, ya mundur. Tapi tadi ada kendala nggak? Sebentar aja bentar. Nggak ada. Nggak mau. Gak apa-apa, ya cantik kok. Nggak. Oke, makasih Kak. Siapa namanya Kak? Kak Endah. Kak Endah, makasih Kak Endah. Oke. Pegang ini. Taruh aja di situ depan. Taruh di situ aja tempatnya. Taruh keinjak. Gue takut hilang, Mak. Kalau di sini nggak ada orang. Di situ aja. Iya. Nah, oke. Mata gua sakit. Siapa namanya Pak? Ika. Oh iya, Kak Ika, mungkin bisa diceritakan sedikit nih ya Pak. Sebelum dijual ya. Seperti apa Pak rasanya? Tadi selama perjalanan agak pusing ya,
Terus pas udah mau deket-deket, udah mau nyampe itu memang ada perasaan pusing, mual. Terus pas nyampe ke sini itu punggung kanan agak berat. Kanan agak berat. Nah, mungkin sebelumnya itu kakak ada kendala atau mengalami apa sih kalau boleh tahu? Yang dikerjain orang itu apa? Itu wallahu alam ya. Kita nggak tahu kan, kita nggak boleh seujon. Cuma mungkin ada perasaan agak kurang enak aja gitu. Terus kadang-kadang suka gelisah apa gitu. Kan kita nggak tahu namanya orang. Cuma kan ini namanya kita kan apa ya, berusaha untuk membersihkan diri gitu, supaya besok-besoknya bisa lebih baik lagi. Terus untuk kedepannya lagi kita mendapatkan hal-hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Itu aja sih. Nah, perasaannya gimana nih Kak setelah mungkin tadi bebasuhan dengan air laut di sini? Sudah lebih? Iya, lebih enak, lebih enteng gitu. Enggak seperti sebelumnya ya. Lebih fresh juga ya? Lebih fresh ya, lebih cantik enggak? Cantik dong, nggak perlu cantik ya. Oke, makasih. Mana? Wartawan, wawancara nanti. Iya. Mana aja bang yang pilih ya? Ya. Ya. Menjelaskan tadi seperti apa nih setelah melakukan ritual pada malam satu suro. Kalau itu sebenarnya kita kegiatannya setahun sekali ya hitungannya ya. Setahun sekali itu buat apa kita? Kalau di kita itu cara bisa dibilang gitu kita untuk membuang sial hitungannya, dan juga kan untuk mandi air di laut juga sangat bagus banget hitungannya kan.
biar rezeki, jodoh, asmara, atau mungkin yang kesialan di selama kita hidup itu biar dia dibuang hitungannya. Dan untuk rezeki biar tambah banyak lagi hitungannya. Kalau untuk asmara biar mendapatkan jodoh yang tepat kayak gitu. Dan juga untuk kesehatan ya, biar ya kesehatan yang kurang bagus di tahun ini ya biar dibuang pergi bersama laut kayak gitu. Terus juga kita kan tadi melihat banyaknya pasien ya, mungkin tamu. bisa dikatakan lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Ya. Dengan seperti apa sih bahwa memang manusia-manusia di sini ini lagi kayak musimnya banyak yang sosial atau seperti apa gitu, sehingga wajib banget ngikutin acara ruat di malam Sabtu. Sebenarnya kalau untuk wajib itu tergantung dari dirinya dia ya, dari hatinya. Apakah dia ingin membersihkan diri apa tidak hitungannya, tergantung dan punya hatinya gitu. Jadi ya sebenarnya untuk bagusnya setahun sekali buat kita membersihkan diri. Dan kita lihat nih tadi nuansanya putih semua. Iya. Dari putih sendiri gimana sih, apakah itu salah satu syarat dari Ya, sebenarnya kalau untuk putih itu saya melambangkan kita ini suci. Makanya kan dari sekian semua tamu-tamu itu memakai baju putih biar suci lagi semuanya. Dan juga lebih gampang lagi kita bisa lihat yang mana yang mau mandi itu memakai baju putih biar lebih agak kelihatan lah hitungannya ya, biar gampang dilihat bahwa ini tamu dari saya, karena kan di sini kan banyak tamu-tamu yang lain hitungannya yang mungkin pegangan spiritual yang lain kayak gitu, biar gampang dikenalin begitu. Nah, untuk para pasiennya sendiri nih ya, sepuluh identik dengan lebih kemana sih misalnya perjodohan kah atau apa? Kalau saya lebih kebanyakan itu rezeki ya, yang kedua kesehatan ya, dan untuk yang ketiga itu saya lihat jodoh atau asmara hitungannya. Lebih banyak itu kebanyakan ke rezeki. Nah, tapi selama menjalani ritual tadi mungkin adakah kayak kendala atau apa yang disampaikan dengan tadi kan sempat katanya ke salah satu pasien, dia bilang katanya kok kayak ditanya sama satu video langsung auranya tuh beda gitu, merasa didatengin gitu. Iya, jadi kayak merasa kita itu didatengin, jadi disambut itu. Makanya tadi kan ombaknya cukup lumayan gede kan. Makanya saya bilang jangan terlalu dalam karena ombaknya sangat bagus banget hitungannya, karena gede banget gitu. Makanya orang yang mungkin peka ya hitungannya ya bisa merasakan kehadiran ibu. Tapi arti dari ombak sendiri itu Kalau di saya mungkin di arti orang lain beda-beda ya. Kalau di saya ombak yang gede itu sangat bagus, itu adalah rezeki kita bilangnya. Rezeki itu lagi datang menyambut buat kita kayak gitu. nggak ada bentrokan yang terjadi ya mungkin? Nggak ada, aman sih, karena kan sebelum kita melakukan ritual kita kan ada upacara dulu hitungannya kan, untuk memanggil ibu hadir datang untuk membimbing kita juga semuanya. Nah, terus setelah ritual ini selesai, gimana sih rasanya? Mungkin kayak ya udah gitu. Kalau untuk Lebih berbeda apa? kalau tadi udah ritual selesai, jadi kayak merasa hati saya plong hitungannya, lega, kayak semacam tugas yang diberikan kepada ibu hitungannya saya sudah laksanakan kan hitungannya buat teman-teman semuanya, biar bersih mereka semua badan kayak gitu, kayak tugas setahun sekali yang harus saya jalanin udah saya laksanakan kayak gitu. Tapi tadi sosok Ratu Pantai ini sendiri ada nggak sih? Ada tadi, makanya hadir, makanya cukup lumayan besar kan ombaknya kan, sempat beberapa kali kan, makanya saya bilang agak lebih jangan terlalu dalam aja gitu. Rantai terakhir mungkin pesan yang ingin disampaikan gitu spesial malam Sabtu sore ini. Apa ya pesannya? Semoga yang apa namanya melakukan Ya untuk kuat-kuatan itu gitu. Untuk pesan saya ya intinya satu, jaga kesehatan ya. Yang pertama itu jaga kesehatan. Kenapa saya bilang harus jaga kesehatan? Karena itu kalau kita sehat bisa mencari kayak sebuah rezeki. Kalau misalnya kita nggak sehat, kita mau ngapa-ngapain susah. Yang penting itu adalah satu, jaga kesehatan ya. Dan kedua ya itu percaya pada diri sendiri. Satu lagi
untuk meluruskan bahwa akhir lautan itu sebenarnya kayak seperti apa yang sebenarnya membersihkan diri kah atau apa, karena kan banyak yang salah kaprah nih tentang itu. Kalau di saya lebih ke inti itu membersihkan diri kita semuanya. Makanya dari saya habis membersihkan diri, jadi kayak semacam pakaian dalam mereka hitungannya, atau mungkin pakaian semuanya itu dilarungkan juga ke laut. Oke. Nah, pemirsa, sekarang kita udah selesai ya melakukan ritual ruatan. Nah, mungkin ini selanjutnya langkahnya seperti apa nih Kak? Jadi untuk ini sebuah nanti akan kita larungkan ke laut untuk persembahan ke Ibu Ratu. Nanti kita larungkan, kita hanyutkan ke laut langsung. Oke, Gitu. langsung kita ke sana ya. Sini aja, sini. Dalam. Karena nanti kita Jadi pemirsa, kita meminta izin dulu untuk melarungkan tumpeng ini. Tumpangan ini bakal ke bawah, hanyut arus nanti juga ke tengah. Oh. Ya. Nah, pemirsa Ganjil, selesai sudah. Hari ini kita melakukan ritual apa tadi? Tadi ritual untuk malam suro. Ritual pada malam suro ini, terus alhamdulillah juga ritualnya berjalan dengan lancar ya. Berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun. Tidak ada kendala apapun ya. Nggak ada kendala apapun sih. Tapi paling nih yang berkendala cuma ombak-ombak aja ya. Iya, ombak-ombaknya kebetulan lagi pasang surut juga, lagi tinggi-tinggi juga ombak-ombaknya. Bisa juga diartikan mungkin sang ratu ini menyambut kedatangan kita ya. Ya, bisa disebut menyambut kedatangan kita dan melancarkan apa yang kita lakukan yang di sini seperti itu. Nah, terus juga tadi banyak rata-rata nih kendala dari pasien-pasien itu berhalangan dengan jodohnya nih Kak. Gimana nih? Jadi memang untuk jodoh banyak kendala, banyak rata-rata pada pasien-pasien juga berkendala dalam jodoh, dan mereka kesini juga ingin mendapatkan apa yang inginkan seperti jodoh dan lain-lain gitu, seperti itu. Oke, terima kasih sudah mengikuti agenda kita kegiatan pada malam satu suro ini. Semoga penikmat ganjil terus menikmati tayangan-tayangan atau segala sesuatu yang sudah kita persembahkan untuk teman-teman ya. Terima kasih. Thank you. Oke. Pemirsa penikmat ganjil misteri, sekarang aku sedang berada di daerah Pelabuhan Ratu Sukabumi, yang dimana kita mau ngintip-ngintip nih, ya kan. Salah satu paranormal kita, Madam Louis, katanya mau mengikuti acara ritual pada malam satu suro. Nah, mungkin sekarang kita bisa langsung intip ya. Seperti apa sih yang sedang Madam persiapkan? Halo Madam. Wow, ini udah siap Madam ya? Iya. Nah, pemirsa bisa melihat sendiri ya, di sini Madam sedang menyiapkan sesajen ya Madam ya? Iya. Nah, ini boleh dijelaskan Madam. Oke. Banyak nih persiapannya, ada nasi kuning, bunga-bunga, bahkan
buah-buahan juga ya, seperti apa nih? Iya, Assalamualaikum pemirsa Ganjil Misteri. Berhubungan adalah di bulan ini bulan Suro, maka kita melakukan ritual ruatan Sengkolo, pembersihan di satu Suro. Nah, ini semuanya kita sudah siap sajennya, sudah menyiapkan sajennya. Nah, sebenarnya kalau satu suro itu sajennya terserah apa aja ya, nggak terlalu yang spesifik, tapi yang harus ada ketika ngelarung itu yang harus ada itu ya, ini penting banget ini ya. Ini inang, boleh di zoom ke sini ya. Nah, sirih, ini sirih. Wajib ada. Sirih wajib ada. Terus beras ataupun bubur merah, bubur putih dan bubur sengkolo. Nah, itu penting wajib ada. Kalau yang lainnya kan tradisinya setiap daerah pasti berbeda-beda ya kan. Tetapi inang sirih sama bubur sengkolo itu wajib ada biasanya. Dan nanti yang ini kita persembahkan. Nah, sebenarnya banyak mitos ataupun pemahaman di masyarakat kalau ketika melarung itu ataupun mempersembahkan ini, kita bukan mempersembahkan kepada jin atau setan ya, sebenarnya tidak, tetapi ini adalah ucapan rasa syukur kita kepada ibu ya, sang ibu Segoro Kidul atau kepada ibu Pertiwi. Jadi ini sebagai ucapan syukur sih dan terima kasih. Jadi bukan untuk kayak memberikan makanan kepada setan ataupun seperti pemahaman orang lain gitu loh, Mbak. Nah, Madam, aku mau nanya di sini juga ada foto ya. Nah, kebenaran ini gunanya foto-foto adalah orang-orang yang mau kita ritualkan atau ruat Sengkolo dari jarak jauh. Jadi bisa mengikut sertakan dengan memberikan foto untuk ya di ruat Sengkolo secara jarak jauh. Biasanya seperti itu. Nah, nanti sebelum kita melakukan pelepasan ini ya, kita mandi dulu di pemandian Sumur 7 Karanghau, baru kita melakukan doa untuk melarung ini ke lautan lepas, sembaring kita mengucapkan puji syukur kepada Sang Maha Pencipta atas diberinya kita rezeki, diberinya kita kesehatan. Jadi sekarang kita mau pembersihan dulu ke Sumur 7 Karanghau.
Nah, pemirsa, sekarang aku mau tanya langsung nih sama Madam. Kebetulan Madam juga sudah selesai melakukan pembukaan ya untuk memulai ritual. Sekarang kita tanya, barusan apa sih ritual apa sih yang sudah dilakukan gitu? Madam, aku mau tanya nih, tadi sempat terlihat Madam juga sedang melakukan ritual ya. Bisa dibilang mungkin pembukaan nggak sih itu? Itu artinya apa ya, Madam? Jadi di ruatan Sengkolo Satu Suro ini nanti kan kita akan mengadakan proses pelarungan. Jadi sebenarnya kan setelah kita tadi mandi di Sumur Tujuh melakukan pembersihan, nah ini adalah cara kita untuk berdoa. Jadi sebenarnya di Satu Suro itu kita disarankan untuk wening, untuk tirakatan, nah untuk berdoa sebagai puji dan syukur kita kepada Sang Maha Pencipta ya, diberikan kesehatan, rezeki, maka kita akan melarung hasil daripada bumi ya. Ini untuk kembali kepada Ibu Pertiwi, dan diharapkan dengan larungan ini pintu rezeki kita akan terbuka dan kesialan-kesialan yang ada di tubuh kita akan lepas dari tubuh. Karena arti daripada meruat itu ya, artinya kan melepaskan. Jadi ini adalah pelepasan daripada energi negatif dan kesialan-kesialan yang ada di tubuh kita. Maksudnya dari apa namanya? Energi-energi negatif mungkin bisa diceritakan, Madam. Energi negatif apa sih mungkin yang ingin dibuang gitu dalam acara Malam Satu Suro ini? Iya. Jadi sengkolo ini kan banyak macamnya, tetapi yang paling sulit itu adalah sengkolo yang diwariskan daripada leluhur kita. Nah, biasanya sengkolo yang diwariskan dari leluhur itu adalah berupa kesialan-kesialan yang ada di DNA kita. Dan ini agak sulit dilepaskan karena Malam Satu Suro adalah malam di mana terbukanya portal antara dimensi manusia dan dimensi alam goib. Dan di Malam Satu Suro itu energi itu sedang vibrasinya lagi tinggi-tingginya. Nah, jadi pada saat ini adalah momen yang paling tepat untuk kita melepaskan si energi negatif tadi. Nah, sengkolo itu kan bermacam-macam ya. Jadi ada sengkolo karena warisan dari leluhur, ada sengkolo karena kutukan orang tua, dan ada sengkolo karena mungkin ada orang lain yang tidak suka kepada kita. Jadi untuk melepaskannya ya dilakukanlah proses ruatan sengkolo ini kebenaran di Malam Satu Suro, di mana leluhur-leluhur kita memang sedang juga mendoakan anak-anak cucunya agar kehidupannya lebih baik. Nah, terus juga cara apa namanya meruatnya ya, pembersihannya itu juga beda dari yang biasanya. Di sini banyak yang dilihatkan nih, ada buah, ada nasi juga. Itu berarti bisa dikatakan sebagai salah satu permintaan dari yang ada di sini apa gimana, Madam? Bukan permintaan, jadi saya agak meluruskan sedikit tentang sesaji. Karena kita hidup di bumi Nusantara, jadi sesaji itu mempunyai filosofi tersendiri. Jadi misal seperti pisang raja. Nah, kenapa harus memakai pisang raja? Diharapkan ya kan dia mendapatkan kemuliaan seperti seorang raja dan ratu. Jadi kenapa mesti memakai nenas? Ini kan banyak matanya, akan banyak mata pencariannya. Dan bubur sengkolo, bubur itu kan bubur merah, bubur putih berhubungan dengan apa? Ibu Pertiwi ya, darah merah, darah putih. Jadi kenapa harus memakai kembang? Itu adalah karena supaya aura kita menjadi cantik, disenangi oleh banyak orang seperti kembang setaman. Terus kenapa memakai bunga kenanga? Iya kan? Karena kita akan melepaskan semua kenangan-kenangan buruk. Kita akan melepaskan semua sengkolo-sengkolo kesialan yang ada di hidup kita. Jadi sebenarnya semua sesaji itu syarat dengan filosofi. Jadi tidak semua berhubungan dengan mistik ya kan, kita tinggal di bumi Nusantara. Jadi semua apa yang di depan kita ini ada ininya, ada arti-arti tersendiri gitu. Mungkin setiap daerah mempunyai cara-cara tersendiri untuk melepaskan sengkolo itu. Nah, kenapa mesti sengkolo itu memang dilepaskan dengan ini? Karena DNA kita secara dari DNA dari leluhur kita memang tradisi ini sudah ada dari zaman dahulu kala, iya kan, sudah ada. Jadi kita meneruskan warisan daripada leluhur itu sendiri. Berarti ini cara melarungkannya ini dibuang ke pantai ya, maksudnya
bawa ke pantai, digiring ke pantai? Jadi setelah ini kita berdoa. Nah, tadi kita sudah berdoa, sudah melakukan pembersihan di Karanghau, terus kita berdoa, lalu kita akan melarungkan hasil daripada bumi pertiwi kepada lautan, ya. Kita akan melepaskan ini sebagai bukti rasa syukur kita akan segala rezeki dan kesehatan yang diberikan, dan juga sebagai penghormatan kepada Ibu, ya, katanya Ibu Pertiwi, Ibu Segoro Kidul. Jadi semuanya belum tentu berhubungan dengan mistik atau tahayul seperti yang dipikirkan oleh masyarakat umumnya. Nah, sekarang kita akan melakukan pelarungan ke laut. Oke, pemirsa penikmat ganjil, mungkin kita coba melihat yuk, gimana sih caranya Madam Louise ini melarungkan sesajen-sesajen ini, seperti apa, yuk. Pemirsa penikmat ganjil, sepertinya Madam Louise ini ada yang merasuki, ya, atau mungkin bisa kita bilang ada yang mencoba masuk. Ntar dulu, kan kata dia nanyanya kan udah mati. Jangan jauh-jauh, kalau jauh-jauh dia mati.
Pemirsa, mungkin kita bisa lihat barusan ya ketika Madam Louis mau mencoba melarungkan, tetapi tiba-tiba seperti ada sosok yang mungkin masuk ke dalam tubuhnya. Kita langsung tanya aja mungkin ya, apa yang ingin disampaikan mungkin? Kebanyakan orang di malam satu suro selalu menghubungkan dengan hal-hal yang tahayul. Seorang ibu berpesan, jangan lupakan adat istiadatmu dan jangan lupakan leluhurmu. Hidup itu bukan tentang kesaktian, tentang siapa dirimu. Bukan, karena pemenang adalah yang bisa melawan dirinya sendiri. Punten. Jalanilah dengan praktek hidupmu, dengan lakonmu sehari-hari. Ketika banyak orang mengaku dirinya adalah ratu ataupun raja, untuk menjadi seorang ratu itu, engkau harus memantaskan diri dulu menjadi seorang ibu. Ibu yang mengayomi keturunannya. Bukan seperti ratu-ratu dalam pikiranmu. Malam satu suro adalah malam untuk kesadaran kepada keturunan-keturunannya. Agar Nusantara Agung ini semakin baik dan agar bumi yang kita pijak ini akan menjadi makmur dan lebih baik. Maaf kalau boleh tahu ini mungkin dengan sosok siapa ya? Ini Madam udah sadar atau masih dengan sosok yang barusan? Halo Madam. Sekarang Madam udah sadar ya? Aku ngerasa kayak tadi ada satu energi yang tiba-tiba hadir gitu. Emang karena memang mau hadir menyampaikan satu pesan, jadi aku menyediakan wadahku untuk menjadi satu tempat energi agung untuk menyampaikan pesan kepada Ibu Pertiwi lah, kepada Nusantara ini, bahwasanya kita tidak boleh melupakan adat istiadat kita ya, dan kita juga harus lebih mendoakan leluhur-leluhur kita gitu, karena kita tidak terlepas dari leluhur kita di darah kita ini gitu. Jadi lebih tahu diri lah kayak gitu sih pesannya. Jadi bukan tentang sebuah tahayul atau mistik gitu. Jadi tidak melupakan adat, tidak melupakan leluhur dari mana DNA kita berasal. Itu sih pesan-pesannya. Kalau boleh tahu Madam, berarti sosok yang barusan mencoba masuk ke dalam tubuh Madam itu dia adalah seorang? Sepertinya sosok yang tadi itu saya bisa mengatakan beliau adalah seorang, saya sih lebih senang mengatakan beliau adalah seorang ibu ya, ibu yang mengayomi semua nyai ataupun semua ratu di Nusantara ini. Jadi lebih ke Ibu Pertiwi sih. Pemirsa, barusan kita bisa lihat sendiri ya bahwa sosok Ibu Pertiwi yang dikatakan Madam coba memasuki ke dalam tubuh Madam dan menyampaikan pesan-pesan tentang malam satu suro ini ya, bahwa malam satu suro ini bukan berarti malam yang dipenuhi dengan mistik-mistik atau mistis-mistis ya, tetapi leluhur yang harus terus dilestarikan ya, diingat gitu. Jadi ya Madam ya. Disuruh wening dan berdoa. Nah berarti itu juga bisa dibilang mereka menyambut kita pada malam hari ini Madam ya. Iya, dan aku merasa banyak yang hadir saat ini gitu, bukan hanya saya, banyak energi-energi agung yang hadir malam ini ya, turut berpartisipasi dalam acara ini, karena memang pada malam ini sedang terbukanya portal goib antara dimensi manusia dan alam goib. Jadi memang sangat bagus sekali untuk kita ruatan ataupun melakukan tirakatan ataupun melakukan satu praktek spiritual, karena memang
energinya sedang lagi bagus-bagusnya. Nah, oke, sekarang kita akan melakukan pelepasan pelarungannya ya, karena tadi sudah mandi, sudah berdoa, kita juga belum melarung sudah mendapatkan pesan, alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan melepaskan larungan ini ke lautan. Oke, yuk. Cepat dulu mau di atmos. Langsung. Ya Allah, sabar kek. Cepat dulu aja, Bang. Masuk. Nah, pemirsa, sekarang aku sudah berada di tempat Sancang Sumur 7 yang dimana katanya tempat ini adalah tempatnya para leluhur berkumpul ya pada zaman dahulu. Nah, konon katanya warga-warga di sini tuh percaya kalau tempat ini bisa menyehatkan ya, Madam ya, membuang energi-energi negatif gitu dalam diri kita. Nah, sekarang kita bisa tanya langsung sama Madam nih. Madam udah ada di sini, mungkin seperti apa? Ya, sebenarnya semua tempat memulai histori tersendiri. Jadi aku nggak ngelihat tempat ini sebagai salah satu tahayul atau mistik. Tetapi kita sepaham bahwasanya satu tempat yang sering didatangi untuk berdoa, untuk memohon, mempunyai kolektif energi. Jadi secara metafisik aku nggak ngebahas soal mistik atau tahayulnya ya. Jadi lebih ke kolektif energi. Karena kolektif energi ini adalah menghubungkan portal antara dimensi manusia dan dimensi goib. Nah, setelah ini kita akan mandi di sumur 7. Sebenarnya bukan sumur ya, karena kalau sumur itu kan ada mata airnya, dan ini tidak ada mata airnya, lebih ke sancang atau yang dikatakan kobakan. Pemirsa Ganjil Misteri, setelah ini kita akan mandi di sumur 7. Setiap sumur itu mempunyai arti tersendiri dan mempunyai khasiat tersendiri. Nah, tergantung daripada teman-teman sendiri mengartikan. Kalau aku sih tidak terlalu terpikir tentang tahayul, tetapi lebih ke kolektif energi, lebih kayak gitu. Nah, ikutin aku untuk mandi di sana. Sumur pertama ya Pak. Nah, Bapak boleh jelaskan kira-kira sumur pertama ini apa ya? Pembukaan. Nah, sebelum pembukaan boleh nggak Bapak bantu mohonkan doa dulu buat untuk buka kuncinya? Nanti kalau mereka udah selesai buka sepatu ya.
Enggak, cuma sekaki. Aku pernah naik. Dan coba agak duduk, agak jongkok sedikit. Ya. Ya, oke. Bismillah. Assalamualaikum. Ratu Asia. Ambil airnya, kayak cuci muka, cuci tangan dikit. Oke, naik, turun ke bawah. Pegang nih, sama bapak nih pegangan. Pakai ke atas tuh. Enggak. Ya, nggak usah, kayak gitu tadi ya, agak jongkok aja dulu. Terus, ya, agak jongkok sedikit Din, kayak orang duduk. Nggak apa-apa Din, basah-basahan aja nggak apa-apa Din. Nah, ayo. Sempurna. Oke. Ya. Posisinya duduk baru turun ya. Oh iya. Soalnya kan ini ya licin gitu. Kakinya sebajorin. Mungkin sebajorin. Enggak dalam. Naiknya gimana? Kemana naik? Pelan-pelan jalan. Ya, sini. Rumah nggak apa-apa. Perih mata. Oke, sip. Lepas.
Oh, awas. Awas. Sujud ya. Sujud ya, Mil. Jadi lu kayak bertapa, Mil. Kayak bertapa. Bertapa. Enggak, ini yang bawah. Lipat kaki. Kayak sembahyang gimana? Kayak sembahyang. Turun aja gini, bawah. Dia mau nyetir, jadi nggak mau masuk. Nah gitu. Ya, sip. Nah, gitu. Oke. Assalamualaikum. Harus dibasah. Sempurna. Lepaskan sengkol. Sesak. Kayak ada saya terjatuh lagi. Salah. Kalau mandi air, gula. Apa? Pemirsa Ganjil Misteri, tadi kita sudah melakukan satu pembersihan Sengkolo di satu suro, di mana tempat ini memang vibrasi energinya sangat tinggi, sangat bagus karena sedang terbukanya portal antara dimensi manusia dan alam goib. Nah, tadi kita sudah melakukan pembersihan ya di 7 sumur. Sebenarnya bukan 7 sumurnya, lebih ke 7 sancang ataupun kobakan. Saya mau tanya nih, gimana tadi Mil setelah dilakukan ruatan, setelah ini kan kita mau larungan ya. Tadi pembersihan Sengkolo, kira-kira apa yang kamu rasain pada saat dimandikan di dalam kobakan tadi? Yang saya rasakan itu pertama itu pastinya segar dulu ya, Bun. Mungkin kesegaran itu merupakan faktor yang memberi energi positif bagi diri kita sendiri. Terus aku kayak merasakan sesuatu hal yang kayak apa ya, yang tadinya aku merasa kayak tertutup, kini ada energi yang terbuka gitu. Gitu, Bun. Ada rasa yang keluar nggak? Iya, ada rasa yang keluar. Jadi kayak semangat aku itu kayak timbul lagi gitu kan. Mungkin karena merasa kita tadi datang ke sini memang awalnya ada ingin niat baik lah intinya gitu. Buang Sengkolo. Nah, kan kita tadi lakukan pembersihan. Yang dirasakan apa gitu seperti di dalam badannya Mbak Dian? Perasaannya kayaknya ada sesuatu yang lepas dari badan saya, ada yang lepas gitu. Terus terasa sekarang setelahnya saya merasa ringan, tidak ada lagi masalah-masalah yang berat di dalam diri saya. Gitu. Biasanya memang ketika kita melakukan satu cleansing, satu pembersihan, biasanya memang bagi yang peka pasti seperti ada energi yang keluar dari diri kita. Nah, kita sudah melakukan pembersihan ya, sudah mandi di 7 sumur. Setelah ini kita akan mengadakan larungan dan doa di kira-kira di depan sana karena di sini nggak bisa banyak batu-batunya. Oke, iya kasih apa namanya? Sinta. Sinta. Oh iya, Sinta. Nah, ini boleh dibuka dan kesini kegiatannya ngapain? Kegiatan sehari-hari. Enggak, kegiatan kakak di sini. Oh, di sini. Buat apa gitu? Ruatan. Kebetulan ini ulang tahun aku. Oh, gitu. Iya. Terus kakak sendiri mungkin melakukan apa sih rasanya? Supaya ini sih feel better gitu, biar kayak apa namanya, terhindar dari hal-hal buruk gitu sih, dari hal-hal negatif gitu. Tapi emang kakak sendiri mungkin ada pengalaman dulu nggak di hidup sehingga memutuskan untuk mengikuti ruatan
Ya tentunya ada sih. Emang harus harus diceritakan detail. Ya nggak detail tapi ada lah spill dikit. Dikit apa banyak? Banyak nggak boleh. Bisa. Enggak, jadi aku tuh kemarin banyak problem gitu sih di Jakarta kan. Kan awalnya kan sekolah fashion, udah lulus gitu kan. Terus tiba-tiba temen aku tuh kayak fake semua gitu loh. Kayak nikung dari belakang masalah kerjaan, masalah apa gitu, konsep segala macam. Dan akhirnya aku itu kayak memutuskan untuk balik ke rumah itu dari awal Januari sampai akhir Mei. Terus selama aku di rumah itu kan gabut ya kan. Aku scroll TikTok nemu sih cesan ini, aku kepoin kayaknya kok bagus ya gitu. Terus aku cobain, ternyata emang bener-bener yang dari down jadi up lagi gitu. Terus aku ajak teman-temanku juga gitu. Iya, sama sekalian pas kebetulan this is my birthday. Iya. Nah, mungkin sebelum kakak tadi berangkat ke sini, terus ada kendala nggak? Seperti misalkan apa gitu kayak merasa Iya. Mistis-mistisnya enggak sih, cuman sebel aja dikasih tahu orang jalannya ke atas ke bawah sampai berjam-jam. Estimasinya kan dari rumah 3 jam kan. Tapi dari jam 3 udah jalan, jadi setengah 3 sampai di sini jam berapa? Jam 1 kan? Jadi aku takut sih kayak muter-muter gitu. Berarti jodoh ya, masih bisa ketemu dan masih ditunggu ya kan? Nah kak, dulu pas mandi belum? Nah mungkin setelah tadi dibasuhkan juga ya? Iya. Gimana mungkin pas dirasa setelah air itu? Aku merasa airnya itu kayak wangi gitu sih. Nggak tahu kenapa ya, bukan kayak air. Atau seperti apa? Airnya itu kayak wangi gitu loh. Padahal di situ nggak ada bunga melati. Oh gitu. Bunga melatinya di sana. Saya kan tadi mandinya di situ kan. Ini ketemu sosok apa yang dia melihat sosok apa atau merasakan yang aneh-aneh gitu? Nggak tahu sih, aku sih pengennya melihat sosok Poseidon ya, dewa laut, tapi nggak ada. Kadita, sepertinya Kadita. Oke. Tapi sekarang merasa lebih fresh ya kak? Aku merasa lebih lega, lebih fresh dan lebih feel better sih. Nggak mengecewakan dengan berjam-jam jalan ke sini gitu. Nah yang kakak yakini dengan hari Suro itu seperti apa? Katanya kan malam 1 Suro itu kan nggak boleh kemana-mana, terjadi kecelakaan apa segala macam gitu kan. Tapi dengan nggak tahu sih, aku yakin aja sama Cesan aja. Karena udah 3 kali aku kesana cocok-cocok aja. Dari yang bener-bener zero to hero. Oke, cukup ya. Thank you kak. Iya. Pada Bunda Ratu ya, pada Tuhan, pada Bunda Ratu juga mohon apa keinginan yang Bapak Ibu inginkan, keinginan apapun ya, agar misalnya nanti pada saat upacara ini bantu ya, Ibu Ratu juga mendoakan agar apa yang Bapak Ibu inginkan bisa terkabul ya. Jadi ritual ini sebetulnya bukan artinya semacam kayak musyrik atau apa, enggak, tetap kita berdoa kepada Tuhan. Nah, karena laut ini memiliki penguasa ya, betul. 1 Suro ini kita melakukan tradisi setiap tahun untuk memberikan persembahan seperti ini kepada Bunda Ratu. Dan juga mandi adalah untuk sebagai menetralisir, karena laut menampung semua apapun
agar bisa apa yang Bapak Ibu inginkan bisa gitu ya. Oke, nanti pada saat saya berdoa kepada Ibu, saya akan menyebutkan nama-nama yang ada di sini. Juga Bapak Ibu berdoa masing-masing ya, sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Nanti kalau ada perintah turun mati, baru saya kasih instruksi ya, sambil para tamu yang sudah melakukan permohonan. Jangan terlalu depan ya. Ya, oke. Ya. Diki mana? Diki lupa kali namanya. Galonnya di mana? Di atas. Galon tadi. Takutnya ini akan maju. Kalau ya saya rasakan sih ya cesan ya. Saya tetap diminum ya. Apanya diminum ya.